Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Fika Azara, NIM B02220072. Dan saya Siti Latifah dengan NIM B02222074. Di sini kami akan mengkaji kebahasaan yang ada pada syair hikayat Raja Damsyik. Mari kita simak bersama. Kajian syair hikayat Raja Damsyik. Apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu yang berisikan cerita, syair, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat yang terdapat pada cerita hikayat tersebut. Indonesia memiliki banyak kisah-kisah kehikayatan yang telah dibuat oleh orang Melayu pada saat itu. Contoh hikayat klasik yaitu Hikayat Hang Tuah, 1001 Malam, Petualangan Pangeran Damsyik, Malam Delima, dan masih banyak lagi. Hikayat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawa atau disebut juga Arab Pegon. Salah satu karya sastra klasik yang akan dikaji adalah syair Hikayat Raja Damsyik. Inilah tampilan halaman naskah syair Hikayat Raja Damsyik. Halaman awal, halaman tengah, halaman akhir. Berikut ini kajian syair Hikayat Raja Damsyik yang akan kami tampilkan. 1. Sinopsis. 2. Bahasa dan deskripsi naskah. 3. Gaya bahasa. 4. Struktur kalimat. 5. Kata arkais. 1. Sinopsis hikayat. Syair Raja Damsyik adalah saduran dari Hikayat Raja Damsyik. Syair ini mengisahkan seorang raja yang bernama Hasan al-Hasan yang memiliki dua putra, yaitu Syah Firman dan Syah Al-Qamar. Dalam kisah ini diceritakan bahwa kedua putranya saat bermain bersama di hutan yang diikuti oleh pengawalnya mengalami suatu peristiwa, yaitu tersesat di hutan ketika sedang mengambil busur panah. Ketika Syah Firman ingin mengambil busur panah, tiba-tiba kuda yang ditungganginya tidak terkontrol dan berlari masuk ke dalam hutan. Syah Al-Qamar yang melihat ia pun langsung mengejar kuda dari Syah Firman. Ketika kedua putra raja tersebut menyadari telah masuk ke dalam hutan yang semakin dalam dan para pengawal pun yang ikut mengejar di belakangnya sudah tak terlihat, dengan penuh perjuangan, kedua putra raja tersebut mencari arah jalan keluar dan diharuskan melewati berbagai tempat ujian dan orang-orang baru. Dikisahkan dalam penggambarannya di dalam hutan, Syah Al-Qamar bertemu dengan seorang putri dari anak raksasa. Syah yang jatuh hati kepada putri tersebut ingin mempersunting putri Raja Salasilah. Setelah memperistri putri Saloka, Syah Al-Qamar memutuskan untuk membawa sang istri bertemu dengan ayah dan ibunya di Damsyik. Maka Syah Al-Qamar meminta izin dan restu kepada Raja Salasilah untuk membawa putri tercintanya. Tertulis dalam syair. Syah Al-Qamar menjawab madah pertanyaan adinda putri yang terindah. Pakanda berniat lamalah sudah, janganlah tuan berhati gundah. Abang bermohon kehadirat ayahanda, hendak membawa paduka adinda ke negeri Damsyik berjumpa bunda, serta dengan Duli Baginda, yang ada pada halaman 169. Putri Seloka tidak dapat menahan rasa sedih dan perihnya harus meninggalkan ayah dan ibundanya. Sebagaimana tertulis dalam syair, ketika didengar Tuan Putri tidak menangis tiada terperi, belum bercerai barang sehari dengan ayah bunda sendiri, halaman 169.
Chef Al-Qamar terus mencoba untuk membujuk Putri Saloka agar tidak tenggelam dalam kesedihannya. Begitu pula dengan Raja Salasila. Ia terus membujuk dan menasehati Putri Saloka untuk mengikuti perintah suaminya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh syariat tertulis dalam syair. Nasihat ayahanda Tuan dengarkan, perkataan suami jangan dilalukan, laku pekerti jangan yang bukan, syariat Nabi wajib diikutkan. Demikianlah orang laki istri, hendaklah taat setiap hari, jangan sekali takabur diri. Syarak manakah tiada memberi, demikianlah fardu di atas perempuan. Tegas suaminya jangan dilawan, jika terungkap tidak ketahuan, hilanglah nama anak bangsawan, yang ada pada halaman 171. Mendengar petua dan nasihat ayahanda, Putri Saloka pun mengikuti kehendak suaminya untuk pergi ke Damsyik, tempat Raja Damsyik sang ayah mertua berada. Dengan penuh rasa pilu dan air mata, Putri Saloka, Chef Al-Qamar dan Shah Firman pergi meninggalkan negeri Salasila dan menuju negara Damsyik. Dengan diiringi beratus-ratus ribu pasukan, rombongan pun sampai ke tempat tujuan dan disambut oleh Raja Damsyik dengan penuh sukacita dan kebahagiaan dalam menyambut kedua putranya yang telah lama meninggalkan kerajaan. Dua, bahasa dan deskripsi naskah. Pada naskah syair hikayat Raja Damsyik ini menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Jawi Arab. Identitas naskah sebagai berikut. Jumlah halaman 222 halaman, bahasa dan aksara Melayu dan Arab atau Jawi. Ukuran sampul 33 x 21, ukuran halaman 32 x 20, ukuran balok teks 25 x 13, bahan kertas Eropa tahun 1280 sampai 1824 Hijriah, cap kertas Pro Patria Eusku Libertit. Keadaan fisik naskah masih baik, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam. 2. Deskripsi naskah. Naskah syair hikayat Raja Damsyik ini merupakan naskah Melayu yang ditulis menggunakan aksara Jawi, maksudnya Arab. Kondisi naskah cukup baik, kertas info tebal, tulisan masih jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam. Naskah berbentuk puisi kertas impor tebal dengan cap Pro Patria Eusque Liberty. Judul dalam teksnya tidak tercantum, namun dalam judul luarnya tertulis Raja Damsyik Hikayat. Terdapat jumlah halaman 222 dan halaman yang kosong ada di halaman 11. Awal teks Bismillah itu permulaan kata, dengan nama Allah Tuhan semesta, daripada kalbu sangat bercinta. Menyuratlah aku suatu cerita, sungguh pun aku duduk menyurat. Kalbu di dalam sangat darurat, kalam dipegang terasa berat, laksana perahu dipukul berat. Akhir teks, tamatlah syair ditarik arif, masanya tahun berpindah Nabi, meninggalkan Mekah, kampung Syaibi, ke negeri Madinah Rabi. 1200 bilangan Islam, 80 termasyur tip alam. Bulan Rajab keempat malam, di sini berhenti doa pos kalam. Datu Kaya Ibrahim Riau 1280 sampai 1824. Gaya bahasa. Terdapat majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan.
Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, setelah genap bulannya, maka istri baginda. 3. Gaya bahasa. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, setelah genap bulannya, maka istri baginda pun melahirkan seorang anak laki-laki yang baik parasnya, raut mukanya seperti anak-anakan emas. Kedua yaitu majas metafora. Majas metafora merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan. Contoh kalimat yang ada pada hikayat ini adalah tidak menangis tiada terperi. Kata berulang yang terdapat dalam naskah syair hikayat Raja Damsyik adalah setelah itu, sementara itu, dan lalu. 4. Struktur kalimat. Penulisan kalimat yang digunakan pada naskah syair hikayat Raja Damsyik ini sesuai dengan kaidah Melayu. Dalam setiap paragraf menggunakan kalimat majemuk sehingga bisa dipahami. Pembuatan kalimat yang urut runtut dalam ceritanya menjadikan struktur kalimatnya mudah dipahami dengan jelas. 5. Beberapa kata arkais yang ada dalam hikayat tersebut. Arkais merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau berciri kuno dan sudah tidak lazim lagi dipakai. Kata arkais adalah kata-kata yang lazim digunakan pada masa lampau yang memiliki makna atau bentuk sesuai dengan konteks pada saat itu dan sudah jarang atau tidak pernah digunakan pada masa sekarang. Contohnya, ofsir artinya pegawai, askar artinya tentara, candang artinya berani, ceper artinya piring, comel artinya cantik, manis, pokok artinya batang kayu, wilanda artinya Belanda, malis artinya pucat, tanglong artinya lentera, warkah artinya surat, fiil artinya perbuatan, galabah artinya apel duka, galat artinya salah, selit artinya sempit. Daftar pustakanya. Sekian dari kami, sekian, terima kasih. Tugas ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Istadianta.